Shalom, Jemaat GBT Mojokerto yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini bertemu kembali bersama saya, Gembala Sidang Saudara, Pendeta Stefanus Gunawan Agustinus. Hari ini saya akan mengajak saudara bersama-sama sebentar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat penting. Kiranya ini boleh menjadi perenungan bagi kehidupan kita dan kita lakukan bersama dalam kehidupan kita. Jangan lupa sekali lagi, miliki hati yang selalu hormat dan takut akan Tuhan. Jadi usahakan ketika Bapak Ibu mendengar rekaman ini, seperti ketika Bapak Ibu beribadah sungguh-sungguh. Hati yang hormat dan takut akan Tuhan, itu harus senantiasa dipelihara. Dan jangan malas-malas datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ingat, saat ini adalah saat pengujian. Apakah selama ini Bapak Ibu benar-benar menyediakan waktu hanya sedikit buat Tuhan, itu karena keadaan? Atau memang Bapak Ibu malas mencari Tuhan? Kiranya Bapak Ibu memiliki hati yang mau betul-betul mengutamakan Tuhan. Jangan sampai kita bersalah di mata Tuhan karena mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan. Oh ya, jangan lupa, sebelum mendengarkan rekaman ini lebih jauh, bernyanyi lebih dulu, datang kepada Tuhan. Saya sudah katakan karena kondisi yang ada tidak memungkinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara bernyanyi lebih dulu. Tapi Bapak Ibu harus siapkan diri lebih dulu ya. Nyanyi buat Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang besar, sehingga kami masih dapat berkumpul bersama, walaupun secara online, untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Biarlah firman-Mu membentuk kehidupan kami. Mengoreksi hal-hal yang masih keliru, yang masih salah. Kebiasaan-kebiasaan rohani yang belum kami miliki. Biarlah lewat firman-Mu itu terkoreksi kami dan kami memiliki kebiasaan-kebiasaan rohani sesuai yang Tuhan mau. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di mata pemandangan Tuhan. Terutama di waktu-waktu yang sukar ini Tuhan. Hamba berdoa. Jadikan hamba-Mu dan jemaat-Mu terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang perlengkapan senjata Allah, saya yakin banyak dari kita sudah pernah membaca tentang perlengkapan senjata Allah. Tetapi hari ini judul tema khotbah saya renungan hari ini adalah senjata yang terlupakan. Saya ulangi, senjata yang terlupakan. Karena benar-benar hari ini yang saya akan bahas adalah perlengkapan senjata Allah yang sangat jarang dibahas, bahkan sering kali terlewat, karena perlengkapan senjata ini ditaruh pada bagian yang paling akhir, padahal masih menjadi satu bagian dalam bagian perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Mari kita akan bersama melihat. Kita akan bersama melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita bersama, Efesus pasal yang ke-6. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat yang ke-10, ya, kita lihat dari ayat 10, kita tahu di sana adalah bicara mulai tentang perlengkapan senjata Allah. Saya bacakan saja ya, lebih dulu. Sampai ayat berapa nanti kita lihat. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh
perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saya ulangi, karena semuanya. Artinya seluruh itu semuanya. Makanya judul hari ini adalah perlengkapan senjata Allah yang terlupakan. Karena ada yang terlupakan, belum seluruh seringkali. Ya. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu punya tipu muslihat untuk berusaha membawa kita jatuh dalam dosa. Dan untuk menang terhadap tipu muslihat iblis itu, maka kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kemudian itu, Bapak Ibu nanti bisa lihat itu ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Seringkali diakhiri, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, seringkali diakhiri di sana. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi tahukah saudara bahwa ayat ini sebetulnya bukan berakhir pada ayat yang ke-17, ya. Tetapi ayat 18 itu juga tidak kalah penting. Inilah yang saya sebut perlengkapan senjata Allah yang seringkali terlupakan. Karena seringkali pembacaan kita hanya berhenti pada ayat 17. Sedangkan ayat 18 berkata begini. Ya, kalau kita lihat aja ayat 17 bagian terakhir, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, itu koma, bukan titik. Koma, dalam segala doa dan permohonan. Ya, perhatikan sama-sama. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya doa syafaat. Betul ya? Berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 19 juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia, rahasia Injil. Ya, untuk Rasul Paulus juga, untuk para pengkhotbah yang memberitakan firman Allah. Intinya berdoa syafaat ya, untuk segala orang kudus. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah perlengkapan senjata yang sebetulnya terakhir dan seringkali dilupakan oleh banyak orang. Hanya berhenti pada firman Allah, selesai. Tetapi dikatakan juga dalam segala doa dan permohonan, ya, kita harusnya berdoa syafaat. Nah, ini penting sekarang. Kata ini kembali muncul. Kemarin kita diingatkan untuk tetap berdoa. Hari ini masih tetap dikuatkan lagi untuk berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan pelan-pelan ya, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh. Pak, bagaimana berdoa setiap waktu dalam roh? Apakah sambil berjalan roh sambil saya itu berdoa, Tuhan Yesus tolong ini, tolong itu, tolong ini, tolong itu, begitu? Sehingga nanti saudara nggak sadar, bisa-bisa ketika ada yang menepuk pundak saudara berkata, halo apa kabar? Saudara tidak sadar karena saudara lagi berdoa. Oh iya maaf. Saudara, bahaya itu ya kalau saudara sampai nggak sadar begitu karena saudara terus berdoa dalam hati. Tapi sebetulnya bukan itu yang dimaksud oleh ayat ini. Berdoa syafaat dalam segala waktu. Karena bila kita teliti di dalam bahasa aslinya, kata berdoa di dalam segala waktu. Nah, kata waktu di sini digunakan kata kairos. Saya ulangi, kairos. Kairos sepanjang Alkitab itu digunakan untuk menunjukkan waktu. Tapi waktu yang spesifik. Ya, waktu yang itu. Waktu yang spesifik. Saya kasih beberapa contoh penggunaan kata kairos untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara mengerti kata ini. Ya. Contohnya kita lihat misalnya Matius 8 ayat yang ke-29. Penggunaan
penggunaan kata kairos di dalam Alkitab. Ya, nanti Bapak Ibu bisa ambil kesimpulan. Ini baru kita hanya akan kasih contoh sedikit saja supaya tidak memakan waktu. Ya, Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, setan-setan berteriak katanya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ya, nah kata waktunya ini kairos. Artinya nanti ada saatnya di mana mereka disiksa. Nah, apakah engkau datang menyiksa kami sebelum saat itu? Nah, saat kami waktu untuk siksa, waktu yang spesifik itu, untuk yaitu waktu penyiksaan itu. Ada waktu khusus di mana kami akan disiksa nantinya. Nah, tapi sekarang belum waktunya. Kira-kira begitu teriakan setan-setan ini. Yang kemudian saya menggunakan, saya akan berikan contoh lain penggunaan kata kairos, masih di kitab Matius saja, supaya mempermudah kita dalam meneliti. Ya. Kita nggak lompat-lompat, supaya memudahkan. Saudara nggak perlu carinya lama-lama. Contoh lagi, Matius 11 ayat 29. Ya. Oh maaf, Matius 12 ayat yang pertama. Maaf ya. Matius 12 ayat yang pertama. Ya, catatan saya ganti. Nah, Matius 12 ayat pertama menuliskan begini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ya. Pada waktu itu. Jadi pada waktu itu. Kapan pada waktu itu? Pada hari Sabat. Nah, kata pada waktu itu kairos. Pada kairos itu. Yang mana? Kairos yang mana? Yang spesifik, yaitu pada hari Sabat waktu itu. Jadi kairos ini menunjukkan waktu yang spesifik. Bukan waktu pada umumnya, tapi waktu yang spesifik. Contoh lain lagi. Matius 13 ayat 30. Kita masih di kitab Matius saja, saya berikan 3 contoh. Matius 13 ayat 30. Nah ini. Sudah? Baik. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Dan kemudian dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, sampai waktu menuai. Pada waktu yang tadi ini, sampai waktu menuai. Waktu itu kairos. Jadi spesifik ya, jadi bukan sembarang waktu, tapi kapan? Yaitu pada waktu itu. Kapan? Waktu menuai. Jadi penggunaannya adalah waktu, tetapi yang spesifik. Bisa dipahami di sini ya. Nah, jadi saudara, kira-kira ketika kita belajar tentang berdoa di dalam roh itu, setiap waktu bukan di dalam hati kita berdoa terus, tetapi artinya kita berdoa dengan penuh kesungguhan di dalam pimpinan Roh Kudus pada waktu yang spesifik. Wah, ya gitu ya. Pada waktu, setiap kali waktu spesifik itu terjadi. Setiap kali waktu yang spesifik itu. Artinya kita harus memiliki saat, waktu, jam khusus untuk berdoa. Nah, bisa dipahami kalau sampai sini ya. Jadi artinya di sini kita harus punya saat, jam khusus, waktu untuk berdoa. Berdoa syafaat. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu punya jam khusus untuk berdoa? Wow, kebenaran ini dahsyat. Seringkali kita meremehkan. Kita nggak ambil waktu khusus untuk berdoa. Tetapi lewat ini ternyata kita itu harus punya waktu yang khusus, yang spesifik untuk berdoa. Ya. Dan setiap kali berdoa, waktu berdoa itu, kairos spesifik berdoa itu, berdoalah syafaat untuk segala orang-orang kudus. Wow. Jadi lagi, apakah saudara sudah punya waktu jam doa? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Yesus itu mengambil waktu untuk berdoa.
Lukas 6 ayat 12. Bahkan Petrus dan Yohanes itu memiliki jam doa. Sekitar jam 3 petang kalau tidak salah. Kita baca saja ya, Kisah Rasul 3 ayat pertama. Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ya. Kisah Rasul 3 ayat pertama, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yakni pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Yang untuk apa? Ya, untuk berdoa. Murid-murid memiliki jam doa. Yesus mengambil waktu untuk berdoa di tengah kesibukan pelayanan yang begitu rupa dia tidak pernah melupakan dia berdoa. Murid-murid mengambil waktu untuk setiap kali spesifik untuk berdoa. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sudah punya jam doa belum? Kalau belum, mulai hari ini khususkan. Setiap jam berapa menit waktunya, khususkan itu buat Tuhan. Saya mau berdoa. Berdoa yang isinya bukan hanya meminta-minta apa yang saya inginkan, tetapi berdoa untuk segala orang-orang kudus. Saudara harus tahu bahwa di berbagai belahan dunia banyak saudara-saudara kita menderita. Kita hari ini menderita karena corona, kita nggak bisa beribadah. Tapi tahukah saudara, di Syria, di berbagai tempat, banyak saudara kita yang menangis, nggak bisa ibadah, bahkan dibunuh, diperkosa. Mari berdoa. Berdoa buat sekeliling saudara. Berdoa buat orang-orang kudus yang ada di Indonesia, yang ada di sekeliling saudara, bahkan di seluruh dunia. Naikkan doa. Ambil jam khusus. Hormati Tuhan. Pelajaran hari ini mengajarkan pada saudara dan saya salah satu perlengkapan senjata Allah yang seringkali dilupakan, doa. Dan saudara diajar bersama-sama saya, miliki jam doa. Miliki jam doa. Sediakan jam khusus buat Tuhan. Itu khusus, jam ini khusus buat Tuhan, enggak buat yang lain. Infokan jam ini kepada istri, pada anak. Kalau perlu di istri, anaknya diajak pada jam itu. Semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Semuanya berdoa. Dan itu justru adalah perlengkapan senjata Allah yang terakhir, yang akan membuat saudara mengalami kemenangan. Kita saling berdoa berantai. Saudara mendoakan saya mendoakan saudara. Kita saling berdoa agar oleh kuasa Tuhan kita semuanya dikuatkan untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Agar teman-teman kita juga dalam penderitaan dikuatkan oleh Tuhan. Kalau boleh dilepaskan dari penderitaannya itu, kasihan, saudara, kasihan. Ya, ayo berdoa. Semangat GPT. Sediakan waktu buat Tuhan. Berdoa. Kairos untuk doa. Waktu yang spesifik untuk berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat pengajaran yang luar biasa malam ini. Termasuk hamba-Mu sangat diberkati lewat pengajaran ini. Seringkali kami tidak menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Kami lebih mementingkan yang lain. Tetapi mulai hari ini kami mau belajar punya waktu khusus yang tidak akan pernah kami jual kepada yang lain. Khusus buat Tuhan. Ajar kami disiplin. Disiplin menyediakan waktu untuk berdoa. Bagi segala orang-orang kudus, bagi pemberitaan Injil di berbagai macam tempat. Biarlah kami menjadi ke rumah-rumah doa, sebagaimana firman-Mu berkata, rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Dan kamilah bait-Mu Tuhan, kamilah rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.